Oke, selamat datang teman-teman di video tutorial atau video modul mata kuliah pemrograman objek 1. Kita pakai Java programming bahasa Java ya dengan tools NetBeans di sini. Masih bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Politeknik Diksi Ganesha Bandung. Kita udah masuk pertemuan 6 ya. Di sini sih kita akan coba bangun sebuah simple sampel ya, sampel aplikasi, tapi yang simple aja, itu dari gabungan dari apa yang kita sudah pelajari selama ini. Sudah ada 5 step lah ya, 5 hal yang kita pelajari kan. Di pertemuan ini kita akan gabungkan semuanya menjadi sebuah simple aplikasi yang bisa dibilang lebih kelihatan fungsinya. Oke ya, kita mulai aja. Seperti biasa kita buka NetBeans dan juga kita bikin project baru. Kita bikin dengan file new project ya. Pilih Java application ya, Java with N lalu Java application lalu next. Nah, silahkan bikin projectnya adalah nama pertemuannya, misalkan pertemuan 6. Jangan lupa disimpan nama foldernya ya, project locationnya disimpan di tempat yang mudah diingat. Lalu nah ini kita bikin main kelasnya adalah biasanya adalah unique nama dari masing-masing orang supaya tidak sama dan tidak bentrok. Saya bikin akad kelar aja lah karena ini nama username saya. Oke, karena saya udah punya pertemuan 6, jadi ini ada bilang projectnya already exist ya. Oke, bikin aja, nanti kalau sudah tinggal finish aja ya. Nah, di pertemuan ini 6 ini sama nih, kita akan pakai juga command method sama seperti pertemuan 5. Jadi kita bikin di folder pertemuan 6 ini sebuah folder namanya lib. Lalu kita isi dengan command method jar ini ya, dari ini bisa lihat di pertemuan ke-5 kemarin. Ini masukkan library di sini. Juga jangan lupa kalau sudah dimasukkan, kita klik kanan add jar atau folder. Nah, ini kita cari folder pertemuan 6 lib ya. Nah, kita masukin seperti ini. Nanti akan masuk ke sini. Oke. Jadi kita akan pakai library itu juga untuk perhitungan. Jadi di pertemuan 6 ini kita akan coba bikin aplikasi ya, sebuah aplikasi. Pertamanya aplikasi perhitungan nilai mahasiswa. Jadi nanti aplikasinya akan mencoba menginputkan NIM, nama, kelas, nah ada nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS gitu kan ya. Nanti akan dicari nilai rata-ratanya, juga akan dicari nilai akhirnya gitu ya. Juga nanti akan dimunculkan nih nilai hurufnya, nilai indeksnya yang A, B, C, D gitu. Jadi intinya aplikasinya adalah menginput dulu data, lalu akan menghitung fungsinya ya, menghitung nilai total nilai dan juga nilai rata-ratanya. Kurang lebih seperti itu nanti aplikasinya. Oke, kita mulai aja. Pertama, ini kita import dulu beberapa beberapa library ya. Pertama ada Java Util Scanner, ada juga Java Logging Level, ada juga Logging Logger, ini nanti untuk log sebenarnya. Juga yang baru kita import tadi di library adalah ini, Java yang command method ya, command method 3 ini. Setelah itu kita buat scanner nih, scanner karena di pertemuan sebelumnya sudah bikin scanner itu untuk input, ngetik public static scanner, namanya keyboard new scanner system in untuk input. Lalu juga kita bikin sebuah variabel ini global nih, nama, name, kelas ini dibuat secara global seperti ini. Lalu kita punya public static void mainnya ini hanya kita nampilin ini nih, nampilin header aplikasinya aja lah gitu ya.
aplikasi perhitungan nilai mahasiswa seperti itu. Jadi hanya untuk header-nya aja. Selanjutnya barulah kita memanggil fungsi input data. Nah, ini. Jadi tidak disimpan semua skripnya dalam public static void main ya. Kita bikin fungsi-fungsi kecil. Nah, di sini ada namanya fungsi input data. Barulah di bawahnya, nah, nama fungsi input data ini ditulis ya. Intinya sih di fungsi input data ini kita ingin menginputkan beberapa nilai pertama dan nilai absen dengan tipe data double. Kita isi dulu dengan data 0, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Jadi kita deklarasikan dulu variabel-variabelnya, nanti akan kita inputkan di next step-nya. Oke, kemudian ini kita print tidak pakai ln ya, karena kalau pakai ln ini untuk new line, tapi kalau kita nggak usah pakai new line supaya nanti inputannya ada di kanannya. Jadi pertama kita print dulu nim, ya, _2 seperti itu. Lalu di sini nim sama dengan keyboard.nextLine. Jadi kita ambil inputan keyboardnya ya, lalu kita masukkan ke dalam variabel yang namanya nim. Variabel nim ini ada di public ini di atasnya. Lalu sama nih, kita juga print nama. Lalu ada nama sama dengan keyboard.nextLine. Nah, nama juga disimpan. Nama nih di atas ya. Lalu ada kelas, kita print dulu kelas, _2, lalu kelas sama dengan keyboard.nextLine. Jadi kita ambil data inputannya, lalu simpan dalam variabel kelas ini di atas. Selanjutnya, nah ini kita baru masukin nilai absen. Kalau nilai absen, sama printnya nilai absen doang, lalu nilai absen sama dengan, nah ini sebenarnya keyboard nextLine juga, cuman inputannya kan tipe datanya string ya, atau huruf ya. Nah, lalu kita konversikan menjadi double. Karena nilai absen ini kita deklarasikan sebagai double dan juga bisa jadi ada koma-komanya ya. Maka keyboard.nextLine ini kita konversikan menjadi double. Jadi double.parseDouble, baru di dalamnya ada keyboard nextLine. Jadi nanti angka yang masuk sudah dikonversikan menjadi double dan disimpan di sini. Hal yang sama terjadi pada nilai tugas nih. Nilai tugas di print dulu _2, lalu nilai tugas sama dengan double.parseDouble keyboard nextLine. Nilai UTS pun sama. Nilai UTS sama dengan double.parseDouble keyboard nextLine, dan nilai UAS pun sama seperti ini. Lalu disimpan di variabel ini. Sengaja tidak di global variable karena kita mau coba bikin fungsi ya, yang nanti mengirimkan variabel data gitu ya. Jadi di fungsi input data ini ya hanya menyimpan datanya dulu aja. Selanjutnya untuk hitung rata-rata kita punya fungsi lain nih. Nah, jadi kita punya tipe nama variabelnya nilai rata ya, nilai rata-rata, tipe datanya double. Tapi sama dengannya itu kita menghitung dari fungsi nih, ada fungsi hitung rata. Nah, ini nih di bawah sini. Jadi kita panggil nih fungsi hitung rata, dikasih dulu parameter nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Lalu, di dalam fungsi hitung rata barulah diambil ya, ini ada seperti ini, berarti artinya parameter ya, atau nilai kiriman gitu ya, nilai kiriman. Di fungsi ini baru kita ngitung nilai rata-ratanya. Jadi kita bikin dulu nih nilai rata-rata sama 0 dulu deh gitu ya. Coba kita bikin variabel data berupa tipe datanya array, masukin nih nilai absen, nilai tugas, nilai UTS, nilai UAS-nya masukin. Lalu nilai rata sama dengan, nah baru ini kita pakai startUtils. Seperti pertemuan 5 kemarin, kita pakai fungsi startUtil lalu mencari min, mencari rata-rata dari data ini. Data ini adalah nilai absen ini yang dikirimkan oleh sini. Nah, kurang lebih ini. Yang dikirim ya. Data ini dikirim ke sini, lalu disimpan ke dalam data, lalu dihitung nilai rata-ratanya. Kemudian kita return, kembaliin gitu kan.
dia inputnya adalah 4 nilai ini, tapi kita balikinnya adalah hanya nilai rata-rata. Lalu hasil return-nya ini disimpan di nilai rata ini. Gitu. Selanjutnya kita juga punya nilai akhir. Nah, nilai akhir ini itu didapat dari fungsi hitung data. Sama, dia juga mengirimkan di 4 nilai ini ya, 4 nilai ini kita kirimkan ke dalam fungsi hitung data. Nah, di fungsi hitung data, 4 nilai itu ditangkap, lalu kita hitung. Nah, pertama kita bikin dulu variabel kosong, nilai akhir sama dengan kosong, 0 ya. Baru nilai akhirnya adalah nilai absensi itu dikalikan 0,1%. Nilai tugas dikalikan 0,2%, nilai UTS-nya 0,3, dan nilai UAS-nya 0,4%. Nah, ini bisa perhitungannya seperti ini. Lalu itu 0,1 dari nilai absen ditambah 0,2 dari nilai tugas ditambah 0,3 nilai UTS dan tambah 0,4 nilai UAS menghasilkan nilai akhir. Bisa juga sebenarnya kita perhitungannya adalah 10 kali nilai absen bagi 100. Ya 10% lah gitu ya. Cuman kita udah tahu sendiri 10% itu 0,1 kan sebenarnya. Jadi dengan cara yang singkat aja 0,1 ini daripada 10/100 kali nilai absen misalkan seperti itu, atau 10/100 kali nilai absen di 10%-nya gitu, jadi terlalu boros, jadi kita cukup 0,1 gini aja. Jadi inilah perhitungan nilai akhirnya ya, nilai akhirnya seperti apa. Sama seperti yang atas, kita return, kita balikin data yang tadi. Jadi kalau di sini adalah ngirim 4 nilai ini, 4 nilai itu ditangkap di sini, lalu 4 nilai itu dilakukan perhitungan nilai akhir dan dikembalikan nilai akhirnya. Maka disimpan di sini. Jadi kita kembali lagi nih ke fungsi input data. Kita udah punya dua nilai rata-rata dan nilai akhir. Selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita lempar. Kita panggil fungsi tampil data, lalu kita lemparkan nilai rata-rata dan nilai akhir ini untuk ditampilkan. Ya. Kita lanjut ke fungsi tampil data. Nah, di sini. Nah, ini ada kita tangkap nih. Nah, dia melempar nilai rata-rata dan nilai akhir kita tangkap. Di sini ada perhitungan sedikit nih untuk menghasilkan nilai huruf. Di indeks nilai sebenarnya. Jadi kita lihat nih nilai apakah nilai akhirnya itu lebih besar sama dengan 80 dan kurang dari sama dengan 100. Jika ya, maka nilai hurufnya jadi A. Jika nilai akhirnya lebih besar sama dengan 70 dan kurang dari 79, sama dengan 79, maka nilai akhirnya adalah B. Nilai hurufnya B. Jika nilai akhirnya 60, lebih besar 60 dan lebih kecil sama dengan 69, nilai hurufnya C, lalu lebih besar sama dengan 50 dan lebih kecil sama dengan 59, nilai hurufnya D, selain itu berarti kan 50 ke bawah itu nilainya E. Seperti itu ya, jadi kita udah punya nilai hurufnya, lalu, nah ini ada sedikit, sedikit permainan lah, jadi ada kita bikin loadingan kayak gitu lah. Jadi kita pakai try lalu catch ya. Jadi di sini ada tulisan mohon tunggu proses perhitungan data sedang berlangsung. Kita pakai treat.sleep lalu isi dengan 3000 tuh 3000 milisecond. Jadi seolah-olah ada loading selama 3 detik dulu gitu ya. Untuk melakukan perhitungan. Walaupun sebenarnya kita sudah melakukan perhitungan di komputer tuh sangat cepat ya, cuman biar ada kerasa loadingnya dan kerasa berfungsi berhitung gitu ya. Jadi kita pakai loadingan kayak gini dulu. Lalu ini try catch ini digunakan kalau fungsi ini berhasil maka dilaksanakan, tapi kalau gagal catch maka dia akan mengeset log error gitu ya. Apa log errornya? Jadi makanya seperti ini ya, digunakan try catch. Selanjutnya sih hanya print ya. Jadi
karena data tadi kita udah input, ini ada aplikasi perhitungan nilai mahasiswa, berarti kita outputnya adalah kita print ulang gitu ya. Print ulangnya adalah laporan nilai mahasiswa kayak gitu. Kita print NIM-nya, kita print namanya, kita print kelasnya. Selanjutnya kita print juga nilai rata-rata. Nah, ini yang didapat ya, nilai rata-rata. Nilai akhir juga yang didapat dari sana. Lalu nilai huruf yang dilakukan perhitungan tadi. Kita print juga di sini. Selesai sih, jadi hanya seperti itu saja contoh aplikasinya. Kita coba jalankan ya. Ini klik kanan run. Nah, jadi pertama ada header dulu nih, aplikasi perhitungan nilai mahasiswa. Kita masukkan NIM-nya, misalkan seperti ini dulu saja. Namanya. Nah, seperti ini. Kelasnya kelas A aja lah. Nah, nilai absennya berapa? 90 misalkan. Nilai tugasnya berapa? 80. UTS-nya 70. Sedangkan UAS-nya 60. Misalkan seperti ini. Kita enter. Nah, ini ada loading. Mohon tunggu, proses perhitungan data sedang berlangsung. Nah, setelah 3 detik atau 3000 milisecond, baru di print nih laporan nilai mahasiswa. Namanya NIM, nama kelasnya. Ternyata nilai rata-ratanya adalah 75 dari 4 nilai ini. Nilai akhirnya adalah 70 dan nilai hurufnya adalah B kalau 70. Kayak gitu. Atau kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi menggunakan angka yang berbeda. Ini sama nilai absennya kita coba buat yang lain. 78. Nilai tugasnya 98. Ini segini, terus ininya 90. Mohon tunggu loading lagi ya. Nah, kalau ada angka yang berbeda berarti menghasilkan nilai rata-rata yang berbeda juga, nilai akhir yang berbeda, dan nilai huruf yang berbeda. Itu semua hasil perhitungan di atas ini. Oke, jadi intinya adalah kita sudah bikin sebuah simple aplikasi ya. Jadi aplikasinya sederhana aja. Cuman dalamnya sedikit rumit. Sedikit rumitnya kenapa? Karena tidak dalam satu baris panjang kode gitu. Kita bikin fungsi input datanya, kita buat fungsi hitung nilai, hitung rata-rata, hitung datanya total, lalu kita bikin juga fungsi tampil data. Tujuannya dibikin fungsi-fungsi seperti ini adalah untuk melihat bahwa memang Java ini karena sifatnya objek dan bisa bikin kelas seperti ini, kelas ya. Kelas di dalam kelas kita bisa bikin banyak fungsi atau banyak metode gini. Ya kita pakai fungsi-fungsi itu. Jadi fasilitas yang diberikan Java kita coba pakai dengan cara ya seperti ini. Dari inputnya input sendiri, hitungnya hitung sendiri, tampilnya tampil sendiri. Jadi tidak dalam satu baris kode saja. Kita pecah jadi beberapa fungsi. Seperti itu sih kurang lebihnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi intinya sih hanya input data dan melakukan perhitungan saja sebenarnya. Input data menggunakan library scanner ya. Lalu menghitung nilai rata-rata menggunakan library common math. Kita juga belajar fungsi bikin loading lah pakai thread-nya. Bikin loading seperti ini, lalu kita menampilkannya seperti itu. Oke, mudah dipahami ya, mudah-mudahan dipahami sama teman-teman. Silahkan dicoba. Bisa juga menggunakan kasus yang lain ya, jangan hanya menghitung nilai mahasiswa, tapi bisa menggunakan kasus-kasus lain, misalkan perhitungan belanja, misalkan kita sedang belanja barang, nanti ada diskonnya, mungkin seperti itu. Atau melakukan perhitungan pajak, misalkan, jadi berapa persen dari nilai penghasilan, silahkan. Jadi silahkan dicoba dengan kasus-kasus lain, tapi intinya sih inputnya, lalu ada perhitungan matematikanya, lalu di print. Ya, seperti ya, mungkin kalau sudah, saya akhiri video kali ini, video 6 ini, video pertemuan 6 ini. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya dengan materi yang berbeda. Dengan saya Gelar Aditya Pratama, terima kasih.